Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Lingkungan. Ini pertemuan ketujuh ya, pertemuan terakhir sebelum pertemuan ke depan kita akan melakukan UTS ya. Atau nanti bisa diganti dengan tugas lain. Baik, materi pada pagi ini adalah ya, Green Constitution atau konstitusi hijau ya. Nah, Green Constitution ini pada dasarnya adalah istilah untuk menyebut konstitusionalisasi ekokrasi. Nah, selain dua hal yang akan saya sebutkan berikut, kenapa kemudian saya sertakan Green Constitution itu sebagai sebuah materi, karena hukum lingkungan sendiri di Fakultas Hukum kita dimasukkan dalam rumpun hukum tata negara. Jadi saya pikir masih ada relasi antara Green Constitution dengan hukum lingkungan, dan juga itu materinya juga saling berkaitan satu sama lain. Oke. Green Constitution ini menyebut konstitusionalisasi ekokrasi ya. Jadi ekokrasi itu semacam kedaulatan lingkungan. Ya. Ekokrasi ini ya semacam kedaulatan lingkungan ya. Kalau kita mengatakan demokrasi itu kan kekuasaan ada pada rakyat ya. Terus teokrasi itu kekuasaan ada pada Tuhan. Terus dan seterusnya ya, bisa birokrasi dan seterusnya itu kratos itu pada dasarnya kekuasaan gitu ya. Nah, ekokrasi sendiri sebenarnya berangkat dari sebuah problem bahwa lingkungan itu berada dalam satu babak yang sangat menyedihkan. Dia berada dalam degradasi lingkungan yang sangat parah, yang sangat membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan pendampingan, dan sangat membutuhkan dukungan untuk mewujudkan itu. Nah, salah satu pentingnya adalah perlindungan terhadap lingkungan, yaitu melalui jalan konstitusionalisasi. Ya. Konstitusionalisasi sendiri pada dasarnya adalah introduction atau introduction ya, tapi memasukkan ya nilai-nilai ekokrasi ke dalam konstitusi ya. Konstitusi yang akan kita bahas nanti konstitusi secara tertulis saja, karena kalau kita belajar tentang konstitusi ya, tentu saja ada konstitusi secara tertulis dan konstitusi secara tidak tertulis. Nanti bisa belajar di mata kuliah lain. Tapi ya perlu Anda ketahui bahwa konstitusionalisasi jenisnya sangat banyak gitu ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana kemudian konstitusi itu mendukung ekokrasi. Karena kita lihat dalam teori-teori konstitusi, konstitusi itu merupakan satu norma yang sangat kuat ya, norma yang kemudian menjadi dasar bagi berlakunya norma-norma lain. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa dengan adanya konstitusionalisasi ekokrasi ya, maka bisa dibilang satu negara ya mendukung konstitusionalisasi tersebut. Nah, pembelajaran tentang Green Constitution penting karena dua hal ya, ini tadi sudah saya sebutkan. Ya, kita berada dalam ancaman degradasi yang belum pernah terjadi sampai belum pernah terjadi separah ini ya. Nggak usah Anda menjadi seorang ahli lingkungan, tidak usah Anda menjadi seorang ilmuwan lingkungan, atau tidak usah Anda menjadi seorang aktivis lingkungan untuk mengatakan bahwa lingkungan kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Sekilas mungkin orang tidak merasakan ya kenapa kemudian ada perubahan-perubahan geografis, misalnya bumi semakin panas, atau kenapa kemudian udara segar dicari semakin susah, ya kan? Itu orang tidak pernah berpikir bahwa itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia, keterikatan dengan pembangunan yang tidak melihat keseimbangan lingkungan dan seterusnya. Ya, itu tidak pernah dipikirkan ya. Tapi pada dasarnya semua orang sadar, tapi mungkin orang tidak tahu bagaimana caranya menanggulanginya, bagaimana cara lepas dari degradasi lingkungan tersebut. Dan kemudian yang kedua yang paling penting adalah konstitusi kita pada dasarnya mewajibkan kehadiran negara dalam perlindungan hak asasi manusia, ya, termasuk dalam hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya. Ini cukup penting ya, kehadiran negara dalam perlindungan hak asasi manusia, ya, termasuk pula dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Ini cukup penting ya, kehadiran negara ini cukup penting karena
Ini menjadi salah satu perbedaan ya model-model negara Indonesia yang dimana mereka turut campur dalam perlindungan hak asasi manusia ya. Dan kemudian penting ya yang jarang orang lihat. Nah, kenapa kemudian kehadiran negara saya bahas di sini penting? Karena ada dua hal ini ya. Ada dua hal ini, ada model negara Nahuatl dan ada welfare state. Nahuatl itu istilah sebagai negara penjaga malam gitu. Jadi negara hanya berguna hanya untuk melindungi uh, apa hak-hak secara pribadi saja. Ya. Soalnya negara dibentuk hanya untuk melindungi kepentingan orang-orang saja. Gitu. Tidak kemudian negara turut hadir dalam kehidupan orang sehari-hari. Jadi negara hanya melindungi misalnya terjadi kejahatan, dia hanya hadir sebatas untuk itu saja. Tapi dia tidak hadir, ya bagaimana kemudian kemiskinan itu berkurang dan seterusnya, dia tidak hadir dalam tersebut. Nah itu adalah istilah negara Nahuatl atau negara penjaga malam. Nah, ini bisa Anda lihat konstitusi-konstitusinya, misalnya di konstitusi Amerika itu jelas mengatakan bahwa negara ini adalah berbentuk federalisme dan kami mendukung uh, ekonomi secara terbuka ya. Jadi perekonomian itu disusun untuk swasta. Gitu. Ya memang seperti itu. Desain negaranya adalah memanjakan para swasta. Ya. Dalam hal ini ya dia tidak peduli misalnya terhadap perilaku sosial, dia tidak peduli terhadap kemiskinan, terhadap kerusakan lingkungan dan seterusnya. Gitu. Karena bukan tugas swasta gitu. Itu tugas dan bukan tugas negara gitu. Ya, karena bukan merupakan bagian dari kepentingan bisnis. Nah, beda dengan welfare state, ya, di mana welfare state itu adalah kritik terhadap model negara Nahuatl. Kalau model negara Nahuatl itu hanya melindungi kepentingan-kepentingan beberapa orang saja, ya dalam hal ini adalah kepentingan para swasta saja, ya. Maka beda dengan welfare state yang dimana dia kemudian mengubah cara berpikirnya, asumsi dasarnya dari Nahuatl. Nahuatl misalnya kenapa kemudian kemiskinan itu tidak ditolong, ya karena mereka berpikir, ya yang jelas mungkin yang jelas kemiskinan itu terjadi karena orangnya malas, gitu. Orangnya malas bekerja, orang malas kemudian berusaha, makanya kamu miskin, gitu. Biar bagaimana caranya kaya, ya udah kamu berusaha. Nah, Nahuatl model-modelnya kayak gitu. Nah, beda dengan welfare state. Welfare state melihat bahwa kemiskinan itu bukan terjadi karena adanya orangnya malas atau orangnya nggak berusaha, tetapi welfare state bertindak sebaliknya, bahwa kemiskinan ya kerusakan alam itu bukan terjadi secara given atau terjadi secara diterima begitu saja, atau bukan kemiskinan itu bukan takdir, tapi karena ada struktur yang menindas ya. Jadi dia kebalikannya dari Nahuatl. Welfare state melihat bahwa eh, kerusakan lingkungan ini atau degradasi lingkungan ini adalah sesuatu yang bersifat struktural, sesuatu yang bersifat terbentuk gitu ya. Ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada sendiri gitu, tanpa ada sebabnya. Tetapi dia ada karena ada struktur perbuatan, ada struktur kuasa, ya, ada relasi yang tidak seimbang dan seterusnya. Dia berpikir lebih materialistis kalau welfare state. Nah, kita bisa melihat di sini perbandingannya bahwa konstitusi-konstitusi di negara-negara yang mengutamakan welfare state itu sangat peduli terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Beda dengan Nahuatl yang dalam hal ini adalah hanya melihat eh, negara sebagai wasit saja gitu. Jadi negara tidak ikut turut campur dalam hal-hal yang mungkin partikular banget ya dalam kehidupan manusia. Makanya kita bisa lihat dalam negara-negara liberal itu kan tidak terlalu mengurusi moralitas. Ya kan? Karena moralitas itu bukan hasil dari eh, hasil dari kepentingan pasar ya. Bukan jadi negara itu tidak campur tangan dalam urusan ranjang istilahnya seperti itu. Nah, beda dengan welfare state yang dia sangat peduli terhadap kehidupan manusia bahkan dalam lingkup yang sangat kecil gitu kan. Ya ini hanya titik sumbu perbedaan kita ya, dalam menentukan bagaimana sikap sebuah negara. Dan ini kemudian terintroduksi dalam berbagai macam konstitusi mereka. Nah, yang kita bahas adalah tentang keperpihakan mereka terhadap lingkungan ya,
lingkungan hidup, dan seterusnya. Baik, itu tadi model negara Nahuatl dan Welfare State. Nah, ini penting, kemudian kelahiran gagasan Green Constitution berasal dari kegagalan antroposentrisme dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi manusia. Nah, antroposentris ini adalah berasal dari kata antropo, ya, artinya manusia, ya, antros, ya, dan sentrisme adalah pusat, gitu kan, atau biasanya logos, logos itu pusat, gitu. Makanya kalau Anda belajar tentang ilmu ada logosnya, ada logisnya, itu dia terpusat, gitu. Ada asal usul di mana kemudian dia lahir, gitu. Itu namanya logos. Makanya kalau orang berpikir secara logis itu adalah orang yang berpikir yang memiliki dasar, memiliki asal usul dan memiliki sumber, gitu kan. Makanya kan kadang kita mikir ya logis, gitu. Mikirnya itu orang itu mikirnya logis, ya. Logis itu bukan berarti masuk akal, gitu ya, tapi memiliki dasar, gitu. Saya punya punya pendapat logis dan rasional itu berbeda. Ya, kapan-kapan kita bahas hal-hal kecil itu. Tapi yang jelas bahwa logos itu artinya adalah sumber, gitu. Artinya sumber. Nah, sama dengan sentrisme, artinya sumber juga. Nah, antroposentrisme itu adalah paham, ya, kita lanjutkan di yang kedua, paham yang menempatkan manusia sebagai tuan atas alam semesta, sehingga mereka bebas untuk melakukan kehendak apapun. Nah, antroposentris ini sebuah paham yang lahir dari pasca abad pertengahan, ya. Kita nggak sebut abad kegelapan, ya. Kita sebut abad pertengahan di Eropa, karena waktu itu di Eropa terjadi semacam kampanye anti agama yang waktu itu para Renaissance, ya, para orang-orang yang berpikir terpengaruh abad pencerahan melihat bahwasannya agama terlalu dominan, sehingga mereka melupakan akal manusia. Mereka melupakan manusia seharusnya bisa bertindak sendiri tanpa adanya moralitas, tanpa adanya perintah Tuhan, gitu. Jadi sejak adanya peristiwa Galileo yang dihukum oleh Gereja Roma, mereka mulai berpikir bahwasannya harusnya manusia diberi kebebasan dong, ya, nggak boleh masa didominasi terus oleh pengetahuan gereja, gitu. Makanya mereka sebaliknya mereka menginginkan manusia itu bisa bebas, gitu. Nah, kebebasan ini mewujudkan atau kemudian menimbulkan bahwa manusia adalah pusat alam semesta. Kalau sebelumnya Tuhan itu adalah alam semesta, semua kepentingan manusia itu didasarkan pada Tuhan, maka sekarang sebaliknya, ya, antroposentrisme itu kemudian membalik kepentingan, bahwasanya kepentingan yang paling utama adalah kepentingan manusia. Kalau sebelumnya kan perintah Tuhan, ya, yang dipentingkan, maka sekarang adalah perintah manusia. Manusia didahulukan daripada organ-organ lain di alam semesta. Manusia didahulukan dulu atas agama, manusia didahulukan dulu atas alam, manusia didahulukan dulu atas moralitas, atas kebiasaan, dan seterusnya. Nah, maka ini menimbulkan, ya, paham yang dinamakan antroposentris. Nah, antroposentrisme sendiri apa hubungannya dia dengan lingkungan, ya. Nah, antroposentrisme karena menganggap bahwa kebutuhan manusia itu adalah hal yang paling utama, ya. Maka dari itu dia mengesampingkan keseimbangan lingkungan. Dia tidak melihat bahwa lingkungan itu merupakan sebuah hal yang harus dipelihara. Karena dia berpikir bahwa saya yang paling unggul di alam semesta, maka seluruh hal-hal yang ada di alam semesta atau di alam sekitar kita itu harus tunduk kepada kepentingan saya. Saya harus didahulukan. Maka dari itu, lingkungan itu tidak dipandang sebagai sebuah subjek yang hidup. Dia dipandang sebagai objek saja, gitu. Tidak didahulukan, tidak dipentingkan, dan seterusnya. Maka ini antroposentrisme menjadi salah satu dasar kenapa kemudian lingkungan banyak rusak. Karena orang berpikir, saya lebih unggul daripada lingkungan, gitu. Saya lebih hebat daripada lingkungan. Apa sih hebatnya lingkungan? Apa sih hebatnya pertambangan, gitu. Itu semua kan harus semuanya harus melayani kebutuhan manusia. Orang berpikirnya seperti itu. Tapi ini mendapatkan kritik, ya, terutama dari para penganut pelestari lingkungan, bahwa
Nggak boleh manusia seperti itu. Manusia harus mempertimbangkan lingkungan juga sebagai sebuah hak subjek yang tidak boleh dirusak. Gitu. Nah, antroposentrisme melahirkan bangunan yang tidak menyeimbangkan antara kedudukan manusia, alam, dan Tuhan. Ya. Karena antroposentrisme ini kemudian terlalu mengutamakan manusia, maka alam dan Tuhan itu tidak terlalu dipertimbangkan. Kalau sebelumnya paham Tuhan itu tidak terlalu kuat, ya, dan manusia itu tidak terlalu kuat atau lemah, ya, maka dan alam juga sama, maka dalam hal ini tidak terjadi keseimbangan. Yang seimbang adalah antara ketiga ini sama-sama imbang gitu ya. Nah, pola-pola Green Constitution ini sebenarnya berasal dari ini ya, ada beberapa macam kedaulatan ya. Ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan lingkungan. Ini yang terakhir ya. Kedaulatan raja sudah, kedaulatan Tuhan adalah bagaimana Tuhan kemudian berkuasa atas berdaulat ya, memiliki kekuasaan. Nah, biasanya ini atas nama wakil mereka di bumi ya, misalnya di Katolik Roma itu ada Sri Paus ya, yang dia mewakili Tuhan ya. Ada raja ya, biasanya ini duanya saling berkaitan antara Tuhan dan raja ya. Ada kedaulatan rakyat sudah kita kenal ya, bahwa rakyat berkuasa atas segalanya ya. Kemudian ada kedaulatan hukum ya. Kedaulatan hukum ini sekarang yang sedang terintroduksi dalam konstitusi kita, bahwa hukumlah yang paling utama. Rakyat boleh berkehendak apapun, tapi rakyat tidak boleh melanggar hukum. Ya. Dan terakhir adalah yang dikenal adalah kedaulatan lingkungan, di mana lingkungan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kepentingan mereka sendiri. Dan kepentingan Green Constitution seperti kita bahas itu ada kepentingan manusia, kepentingan Tuhan, dan kepentingan alam. Kepentingan manusia tentu saja untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kepentingan Tuhan adalah bagaimana kita bisa melihat wahyu-wahyu dan perintah-perintah Tuhan dalam pelestarian lingkungan dan seterusnya, dan tentu saja adalah paham tentang alam atau naturalisme ya, yang melihat bahwa alam perlu dilestarikan, alam perlu dipelihara dan seterusnya. Ini merupakan 3 tonggak dasar dari Green Constitution: kepentingan manusia, kepentingan Tuhan, dan kepentingan alam. Ini ada beberapa dari, kalau bisa kita lihat bahwa kedaulatan lingkungan ini bisa dari sini raja nggak mungkin ya, hukum dan kedaulatan lingkungan ini saling berkaitan dalam Green Constitution gitu ya, karena di sini ada semua ya, ada pemahaman tentang Green Constitution dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang Tuhan atau agama, dan dari sudut pandang alam sendiri ya. Ini merupakan salah satu perkembangan dalam hukum tata negara ya. Nah, ini adalah kita bahas langsung di Undang-Undang Dasar ya. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar itu ada 2 pasal yang dibahas, yaitu pasal tentang ini hak asasi dan pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 yang ini sebenarnya berkaitan juga dengan perekonomian. Nah, pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Ya, jadi ini merupakan salah satu hak konstitusi kita, dan sehat serta berhak mendapatkan peroleh pelayanan kesehatan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik itu berkaitan juga dengan kesehatan. Ya. Kita sudah bahas tentang negara kesejahteraan, ya, bahwa negara harus melihat bahwa permasalahan sosial itu tidak terjadi secara given, tidak terjadi karena apa adanya, tapi terjadi karena ada sebab. Sebabnya adalah struktur yang menindas, sebabnya adalah adanya ketidakadilan, adanya ketidakseimbangan. Nah, negara melihat hal itu. Maka dalam hal ini ya, dalam teori negara Nehwat, dalam teori Wilfarsted, dia melihat bahwa lingkungan hidup yang baik itu merupakan sesuatu yang harus saya lindungi, sesuatu yang harus saya jaminkan kepada rakyat-rakyat saya. Bahwa nggak boleh ya orang itu kemudian mendapatkan lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, itu tidak boleh. Idealnya
Tapi kan kita nggak tahu bagaimana 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 diimplementasinya, ya kita nggak tahu ya. Dan di konstitusi ini kita sebenarnya cukup menarik ya, karena tentang introduksi tentang hak asasi manusia itu kan baru ada pasca amandemen tahun 2002 ya. Sebelumnya kan tentang hak asasi manusia kan tidak sebanyak ini gitu. Nah, kemudian di pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 ya. Kita bisa lihat di sini dulu. Nah, ini aturan yang lama. Nah, ini babnya tentang kesejahteraan sosial, tapi di undang-undang yang baru babnya sudah ganti. Nah, ini hak asasi manusia sebelumnya nggak diatur ya, diatur secara detail ya. Tidak ada bab tersendiri tentang hak asasi manusia ya, tapi di konstitusi baru ada bab tentang hak asasi manusia. Nah, yang menarik adalah di pasal 33 itu perekonomian sosial, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial ya. Namanya berganti dari sebelumnya adalah tentang kesejahteraan sosial saja ya. Jadi kalau di konstitusi yang pertama kita membahas tentang kesejahteraan sosial, maka di amandemen kita membahas perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perubahan penting ya. Sebelumnya hanya membahas tentang kesejahteraan sosial, maka di pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 membahas juga tentang perekonomian nasional. Nah, sebenarnya perekonomian ini juga perlu kita pahami juga, karena ada kaitannya juga dengan Nahuatl tadi, kaitannya dengan welfare state ya, atau negara kesejahteraan. Jadi pada dasarnya negara punya tugas untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara punya tugas ya untuk membuat rakyatnya itu sejahtera. Nah, dalam hal ini ya kita bisa lihat bahwa ada pasal ekonomi di sini ya yang disebut Prof. Jimli sebagai konstitusionalisasi ekonomi. Ya. Nah, kita bisa lihat cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini nggak mungkin ada di dalam negara-negara model Nahuatl atau negara-negara swasta. Negara-negara swasta tidak memungkinkan negara itu untuk mengontrol kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka itu nggak peduli negara ngatur atau nggak peduli. Yang penting kalau saya ada ancaman, kamu harus bertindak. Itu model negara Nahuatl. Dan juga dalam penguasaan sumber daya alam, juga negara-negara Nahuatl tidak begitu peduli. Mereka lebih peduli kepada bagaimana kemudian satu modal itu bisa dikapitalisasi atau satu modal itu bisa berkembang. Nah, dalam negara Nahuatl itu enggak, ya, intervensi negara itu diutamakan, ya. Kepentingan banyak orang lebih diutamakan daripada kepentingan segelintir orang. Nah, itu dalam negara kesejahteraan sosial. Makanya di sini dilihat bahwa cabang-cabang produksi dan penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi negara tetap yang menguasai. Gitu. Kemudian ada juga ya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dua ayat ini, ayat 2 dan ayat 3 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada dasarnya itu perekonomian yang menumpukan modal di tangan kekuasaan negara. Makanya jangan heran BUMN itu cukup kaya ya, karena memang mereka diistimewakan. Dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah undang-undang dasar kita, bahwa banyak untuk sumber daya alam yang menguasai hidup orang banyak, yang berkaitan dengan hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara dan pada dasarnya dikembalikan lagi kepada rakyat gitu. Pada dasarnya idealnya seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu ya perjalanan dalam pembuatan regulasi dan seterusnya seperti apa, kita nggak tahu gitu. Kemudian yang penting adalah di ayat 4 kita bisa melihat perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi pada dasarnya, tiga unsur ini, ya, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ini merupakan unsur-unsur di dalam pelestarian lingkungan atau unsur-unsur yang berkaitan dengan wawasan lingkungan. Nah, efisiensi berkeadilan itu menjadi salah satu frasa yang paling banyak diperdebatkan pada waktu itu. Jadi efisiensi kan seperti ini ya. Efisiensi itu bagaimana caranya tenaga yang kamu keluarkan kecil, tetapi modal yang kamu dapatkan besar. Ya. Atau kita bagaimana caranya meraup untung dengan cara yang semudah mungkin. Nah, tetapi ada unsur berkeadilan, ini yang cukup susah. Karena kan efisiensi dengan prinsip seperti itu kan pada dasarnya bisa menghalalkan segala cara ya. Karena yang dipentingkan, premis utamanya adalah bagaimana modal berkembang dengan usaha sekecil-kecilnya. Ya, dari kecil kan kita dibelajari gitu ya. Yang namanya berusaha itu kan pengusaha katanya menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Nah, tapi ada catatan yaitu efisiensi berkeadilan. Nah, efisiensi ini pada dasarnya adalah prinsip yang sangat liberal sekali ya. Karena dia lebih mengutamakan keuntungan daripada keseimbangan lingkungan ya. Ini tapi komprominya adalah ada unsur berkeadilan, pada dasarnya harus melihat unsur-unsur lain selain unsur kepentingan saja. Nah, ada berkelanjutan, kita bisa bahas bahwa ini adalah introduksi dari prinsip dalam hukum lingkungan ya, bahwa intrageneration ya, lingkungan juga harus dipikirkan untuk masa depan anak cucu kita, dan kemudian berwawasan lingkungan. Nah, efisiensi berkeadilan yang saya katakan tadi sempat jadi frasa yang diperdebatkan dalam pembuatan amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi pada waktu itu ada dua kubu ya. Kubu pertama adalah kubu sosialis, itu dipimpin Sri Edi Suasono ya, dari UGM, dan Profesor Dawam Raharjo, sekarang sudah almarhum, dan tokoh liberal. Tokoh liberalnya pada waktu itu adalah Deddy Krahbini, Sri Mulyani, dan saya nggak lupa 3 orang. Dan pada waktu itu Sri Edi itu sambil menangis. Dia nggak habis pikir kenapa muridnya waktu itu Sri Mulyani menjadi orang seliberal itu. Gitu. Jadi pada waktu itu Sri Mulyani menginginkan kontrol swasta terhadap sumber daya alam, ya, memberikan banyak peluang pada swasta. Ya, dalam hal ini kan kita bisa lihat bahwa Undang-Undang Dasar kita kan lebih banyak mengutamakan negara menguasai kemakmuran ya, negara menguasai hajat hidup orang banyak, dan negara juga menguasai bumi dan air, kekayaan alam, dan semuanya itu dikuasai negara. Nah, Sri Mulyani sebaliknya, dia menginginkan itu kontrol swasta terhadap hal itu, diberikan kontrol swasta, dan itu membuat Sri Edi menangis, dan kemudian dia tidak mau lagi ikut dalam rapat tersebut gitu. Semenyedihkan itu gitu ya. Nah, tapi ini tidak terlalu tebal ya, pengaturan hijau dalam Undang-Undang Dasar, meskipun ada dasarnya, tapi catatannya itu terlalu kecil ya, sehingga Prof. Jimli itu mengatakan bahwa nuansa hijau Undang-Undang Dasar 1945 itu terlalu tipis ya, tidak terlalu tebal ya, mengatur banyak tentang perlindungan lingkungan. Nah, mari kita coba beberapa konstitusi dari negara lain. Yang pertama adalah konstitusi dari negara Portugal ya. Itu konstitusi 1976 ya. Portugal itu di Semenanjung Iberia. Cristiano Ronaldo ya, kalau Anda tahu. Nah, konstitusi Portugal ini salah satunya cukup menarik, cukup progresif dalam perlindungan lingkungan hidup. Bisa kita lihat di pasal 9-nya, to protect and enhance the Portuguese people cultural heritage, untuk melindungi dan meningkatkan ya Portuguese people culture heritage, warisan budaya orang-orang Portugis, defend nature, mempertahankan lingkungan hidup dan mempertahankan alam dan lingkungan, kemudian melestarikan sumber daya alam, dan ensure proper town and country planning, ya apa sih? Ya, ensure proper town, mempersiapkan tata kota dan negara ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa
Ya, konstitusi Portugal ini di konstitusinya dengan jelas menyatakan bahwa melindungi alam dan melindungi lingkungan ya, kemudian mempersiapkan melestarikan sumber daya alam juga ya. Mereka cukup tebal di sini. Jadi salah satunya adalah menurut Prof. Jimli model-model konstitusi hijau ala Portugal itu dijelaskan secara jelas di konstitusinya ya, di pasalnya ya, di batang tubuhnya ya. Kemudian di pasal 66 bisa disebutkan everyone shall possess the right to a healthy and ecologically balanced human living environment and the duty to defend it. Setiap orang ya, setiap orang wajib setiap orang wajib untuk mendapatkan healthy, kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat dan seimbang secara ekologis dan wajib untuk mempertahankannya. Itu ya. Jadi pada dasarnya di sini konstitusi Portugal menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan keseimbangan ekologis ya, untuk hidup secara lingkungan, dan kemudian dia wajib mempertahankannya. Di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang Portugal itu memiliki kewajiban untuk menjaga hidup mereka, menjaga lingkungan mereka. Di sini dijelaskan secara di batang tubuh. Nah, ini model konstitusi Portugal. Nah, beda dengan konstitusi Perancis ya, di mana disebutkan hanya di dalam pembukaan, tetapi tidak di dalam batang tubuh atau pasal per pasal. And the French people solemnly proclaim their attachment to the right of man and the principles of national sovereignty as defined in the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the preamble of the Constitution 1648. So the right stand that is defined in the Charter for the Environment of 24 ya. Di sini kita lihat bahwa rakyat Prancis dengan sungguh-sungguh ya menyatakan ketaatannya mereka pada HAM dan prinsip kedaulatan nasional dalam Deklarasi 1789. Jadi pada tahun 1789 itu mereka mendeklarasikan yang namanya piagam hak asasi manusia gitu ya. 1789 kan Perancis merdeka dari kekuasaan kerajaan ya. Kemudian mereka membentuk republik sendiri ya. Dan itu dilengkapi dengan pembukaan Konstitusi 1946 dan pada hak dan keadilan yang didefinisikan dalam piagam lingkungan. Nah, ini jadi orang-orang Perancis pada dasarnya itu mereka memiliki hak ya untuk hak dalam lingkungan hidup mereka itu ada di dalam Deklarasi 1789, kemudian dilengkapi oleh pembukaan Konstitusi 1946 dan bagian dari Charter for the Environment itu piagam lingkungan pada tahun 2004. Jadi di pembukaan Perancis itu mereka mengatakan bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang hidup itu merupakan hak asasi manusia. Tetapi ini model Perancis ya, hanya ada di dalam konstitusi mereka. Dan terakhir ada di konstitusi Ekuador, ini sangat progresif ya, menurut Prof. Jimli sangat progresif. Kita lihat non-renewable di pasal satunya, natural resource of the territory belong to its inalienable and absolute assets which are not subject to a statute of limitation ya. Sumber daya alam yang tidak terbarukan ya dari wilayah negara adalah aset mutlak ya, an absolute asset, aset mutlak dan tidak dapat dicabut, inalienable ya, yang tidak tunduk pada undang-undang yang dibatasi gitu. Jadi mereka melihat bahwa sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah wilayah bagian dari wilayah negara, sangat sosialis gitu. Dan hak penduduk untuk hidup dalam sehat dan ecological balance environment, lingkungan hidup yang seimbang merupakan garansi jaminan keberlanjutan dan the good way of living ya. Diakui, itu merupakan bagian dari yang diakui atau
the good way of living itu disebut sebagai sumakausai ya. Di sana mereka mempertahankan itu ya. Kemudian pelestarian lingkungan dan perlindungan ekosistem, biodiversity and the integrity of the country genetic assets, keanekaragaman hayati dan kebutuhan aset genetik negara, pencegahan kerusakan lingkungan dan pemulihan ruang alam yang terdegradasi dinyatakan sebagai kepentingan publik, declare matters of public interest. Di sini disebutkan bahwa beberapa bagian dari alam itu merupakan kepentingan publik. Ini model-model konstitusi Ekuador. Ya, sebelumnya ini bisa lebih tebal daripada konstitusi Portugal, di mana konstitusi Portugal itu hanya mewajibkan orang untuk melihara lingkungan. Di Ekuador lebih tebal lagi, di mana mereka hampir kayak Indonesia seperti subjek sumber daya alam dan seterusnya, itu merupakan aset-aset yang harus dipertahankan oleh negara. Ya, cuman di bukunya Prof. Jimli di Konstitusi Hijau itu disebutkan bahwa konstitusi ini disusun oleh politisi-politisi yang sosialis, dan selain mereka mencoba mempertahankan alam sebagai bagian dari kekayaan negara ya, tapi mereka juga ada klausa di mana mereka itu susah untuk diberikan kritik, atau secara demokrasi rakyatnya tidak terlalu maksimal ya, tidak terlalu terbuka, sehingga hanya mementingkan alam saja. Tetapi ini bisa disebut sebagai salah satu hal yang cukup progresif dalam perlindungan lingkungan, meskipun dalam catatan tentang hak asasi manusia yang lain tidak begitu terlindungi. Baik, itu dari saya ya tentang Green Constitution. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komen atau kemudian memberikan feedback di YouTube atau di media lain yang dimana teman-teman bisa maksimal ya. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.